warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi akhli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin Sallallahu khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الحياة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Kita masih ada di pagi hari ini bisa berkumpul bersama. Allah masih berikan napas kepada kita semua sehingga Allah takdirkan kita semua untuk melaksanakan kewajibannya, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kajian subuh kita pada hari ini bahwa tugas utama Allah ciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin, yang menyembah Allah itu bukan hanya manusia, termasuk jin. Karena Rasulullah SAW diutus bukan hanya sekedar manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kita sebagai umat manusia, mungkin jin juga ada yang mendengarkan. Bahkan di Makkah itu ada yang disebut dengan Masjid Darahim, masjid yang kosong. Tapi kalau kita mengucapkan salam ada yang menjawab, tapi tidak ada orangnya. Itu adalah makhluk, kita percaya kepada yang gaib. Salah satunya adalah Allah menciptakan jin dan manusia. Nah, oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, maka jadikanlah seluruh aktivitas kita, seluruh pekerjaan kita, kalau dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah, seluruh aktivitas kita sesuai dengan kehendak Allah, seluruh aktivitas kita semata-mata karena Allah, maka itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita beribadah, kata Allah, kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan dinikmati kehidupan dunia mulu tapi akhirat dilupakan, dan juga akhirat mulu dunia tidak. Tapi apa kata Allah? Wabtaghi fima ataka Allah darul akhir. Inilah bentuknya keseimbangan ketika mencari kehidupan dunia tapi tidak meninggalkan akhirat. Dan apa kata Nabi? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu fa annaka ta'isu abadan. Kata Nabi, beramallah untuk duniamu, ya, seakan-akan kita akan hidup selamanya.
Jadi kalau ikut ya jangan ikut mati dengan kita mikirin mati. Bekerjalah, tapi niat ingat, innamal a'malu binniyat. Itu penting. Segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Kita pagi-pagi mau bekerja, begitu keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Setiap pekerjaan yang diawali dengan bismillah, setiap pekerjaan yang semata-mata karena Allah, maka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan catat setiap langkah-langkah kita menuju pekerjaan kita. Karena talabul halal fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari kasab bukan yang mencari ilmu saja, mencari rezeki itu adalah kewajiban kita, diperintahkan oleh Allah. Itu fardhatun, termasuk kewajiban kita bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Makanya kalau hari subuh jangan tidur, yang penting berusaha, ya. Jalan usaha ya, kalau tidur dulu rezeki Allah juga. Allah sudah menentukan ya rezeki kita semua, ya. Tapi bagaimana kita menyambut rezeki tersebut tergantung kedekatan antara hambanya dengan yang memberi rezeki. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kata Allah usaha, jangan ke manusia. Burung-burung saja begitu pagi dia terbang ke sana kemari. Makhluk Allah yang lain yang tidak diberikan akal, dia hanya diberikan apa? Naluri. Otaknya ada. Manusia dia otak tapi tambah akal. Naluri saja dia bisa mencari makanan dan pulang dalam keadaan perut kosong. Apalagi manusia. Manusia diberikan akal, apapun bisa dilakukan, bisa menjadi cuan, menjadi uang. Insya Allah akan membimbing kita untuk memudahkan rezeki buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan jalan rezeki yang mudah buat kita semua. Amin. Amin. Gak usah muluk-muluk. Yang penting kita usaha, walaupun yang sedikit-sedikit halal bisa diberikan untuk istri dan anak kita. Buat apa? 271 triliun dengan bermegah-megahan di atas penderitaan merampok rakyat Indonesia. Kalau dihitung nih, satu orang sampai 1 miliar. Coba. Karena lagi rame kan? Lagi rame. Kenapa itu semua terjadi? Satu, kepemimpinannya negara kita. Ada penegak hukum, ada KPK tidak berjalan. Ya, itu proses hisab di dunia saja cukup panjang. Apalagi di yaumul qiyamah proses hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di surga itu banyak orang yang miskin. Kenapa? Orang yang miskin beribadah kepada Allah cukup untuk hidupnya. Rezeki Allah berikan pada kita, tapi hisabnya ringan, gak lama-lama. Insya Allah dia akan cepat masuk surganya. Insya Allah. Tapi orang kaya, tapi dengan cara yang tidak halal, riba, dengan cara mencekik orang lain kayak begitu, itu hisabnya paling lama. Dengarkan itu. Ada seorang yang sangat miskin, dikit, gak apa-apa, banyak dikit ya. Orang yang sangat miskin, tapi di situ ada orang yang kaya raya. Dia mengatakan saya begini, orang yang kaya raya itu menawarkan kepada anak yang kaya raya, mau gak kamu? Nih harta semua saya akan berikan, tapi tolong apa? Tolong temenin saya di kuburan. Ya anaknya gak ada yang mau semuanya kan? Tapi ada orang yang sangat miskin, dia hanya punya apa? Hampak, tau hampak? Tuh buat nyari apa? Nyari bakar gitu kan? Hampak gitu kan? Nih, Pak, dia ngomong sama istrinya, oke lah, saya akan menemani dia. Oke. Malam pertama temenin sama dia. Yang datang itu malaikat bukan yang bertanya orang yang meninggal dunia, tapi yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah orang yang ditanya. Kamu siapa? Miskin. Apa yang kamu punya? Itu kampak. Kampak dari mana kau dapatkan? Itu baru kampak. Malam kedua masih sekitar kampak juga.
Untuk apa kau dapatkan? Oh, saya tampak ini saya pakai untuk mencari kayu. Malam ketika tanya lagi, kayu di mana kau cari? Di hutan. Kamu tahu siapa yang punya hutan? Gak ada yang tahu. Itu sekitar tiap malam itu baru sekitar tampak dan fungsinya. Padahal dia hanya punya apa? Tampak doang. Akhirnya apa? Begitu 40 hari, wah udah saya pulang. Akhirnya dia ngomong sama orang yang kayak tadi, saya gak mau harta itu. Bilang, ini saya baru punya tampak aja 40 hari yang ditanya tampak dengan fungsinya, baru tampak dengan fungsinya. Apalagi punya harta yang begitu banyak. Tapi gak usah khawatir, orang yang kaya raya dengan hartanya banyak, orang dermawan, dia peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masjid ini. Dititipin, kata siapa? Harta nggak bisa dibawa mati, bisa dibawa mati. Bukan di kuburannya apa? Mobilnya ditaruh segala macam dikubur, bukan. Tapi apa? Dititipkan kepada fakir miskin, dititipkan kepada masjid, hartanya habis. Seperti Umar bin Khattab gitu ya. Iya. Maka kelak justru harta itu akan menjadi penolong buat kita semua. Dan itu akan cepat juga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Beramallah untuk akhiratmu sebagaimana besok akan mati. Usulah ibadahnya. Jangan habis salam langsung kabur. Udah minimal apa? Istighfar dulu. Baca subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 Allahu Akbar. Padahal itu adalah hal yang mudah diucapkan, ibadah yang paling mudah diucapkan, tapi timbangan amalannya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kita alhamdulillah, kita masih bisa bersyukur pada Allah, mendengarkan nasihat-nasihat agama, berzikir, beristighfar. Inilah keseimbangan kita antara kehidupan dunia dan akhirat. Tapi yakinlah, kalau orang yang tahu, maka kehidupan akhirat itu akan membawa untuk kehidupan dunia itu akan membawa untuk kehidupan akhirat. Jangan dari pagi sampai sore nongkrong di dunia saja. Sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat 5 waktunya ditinggalin. Ya, puasanya ditinggalin. Padahal kayak mah kagak segitu-segitu aja. Ya. Sebetulnya kekayaan itu bukan hanya sekedar dari harta, tetapi yang terpenting adalah ketenangan jiwa kita untuk hidup di dunia ini. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan pada kita semua. Amin. Rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan. Amin. Sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita istiqomah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pertahankan amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.